Akhwatul iman, maukah antum ana ajari resep di mana antum tidak bisa sakit, tidak merasa sakit, mau dikhianati, ditipu, atau ada orang sukses atau ada orang gagal, tidak pernah sakit, hati antum tetap sehat, sehingga antum makan tetap enak, tidur tetap nyenyak, bisa tersenyum dengan siapapun, walaupun dengan orang yang mengkhianati tetap bisa senyum. Resepnya sederhana, sadarilah bahwa antum manusia bukan Tuhan, itu resepnya. Apapun yang terjadi ini bukan kebetulan, itu sudah ditakdirkan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Karena ketika Allah menghendaki sesuatu, sederhana bagi Allah, kun, jadilah, maka terjadilah. Ketika kita beriman kepada takdir, kita kembalikan semua kejadian yang menyenangkan atau menyusahkan, ini terjadi atas kehendak Allah. Maka hanya ada satu dalam diri kita, bersyukur. Aisyah menceritakan bagaimana kehidupan Nabi SAW, sikap beliau, perasaan beliau menghadapi semua kejadian yang menyenangkan atau menyusahkan. Karena Rasulullah SAW yahmadullah ala kulli ahyani. Nabi itu selalu mengatakan alhamdulillah, padahal beliau sakit, padahal beliau terjatuh, padahal beliau rugi, padahal beliau dikhianati. Beliau selalu mengatakan alhamdulillah. Kalau terjadi sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah. Segala kebaikan yang terjadi itu terjadi atas nikmat dari, ini adalah nikmat, disyukuri, alhamdulillah. Kalau terjadi sesuatu yang menyakitkan, tidak sesuai dengan harapan, beliau tetap alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, maka hanya Allah yang aku puji. Kenapa kita tetap memuji Allah? Karena ini bukti bahwa kita manusia. Kita sadar. Sehingga ketika kita dikhianati orang, alhamdulillah, Allah sadarkan saya bahwa ternyata saya tidak tahu yang gaib. Sehingga pengkhianatan orang menambah iman kita. Alhamdulillah, sadar. Sehingga anak tidak sombong. Anak sadar bahwa anak sebagai manusia. Sehingga ketika didorong, jatuh, lemah saya. Semakin menjadikan kita tawadhu, rendah diri. Ketika kita misalnya merencanakan sesuatu dan gagal, tidak berhasil, kita lagi-lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pasti cara Allah mengantarkan kepada kita yang baik, melindungi kita dari yang buruk. Kita memprediksi ini bakal baik, kalau saya kerjakan saya untung, ternyata Allah halang-halangi. Saya husnudzon bahwa dihalanginya ini pasti karena Allah sayang kepada saya. Allah tidak rela memberikan ini kepada saya bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah tahu bahwa itu buruk untuk saya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Betapa sering kalian itu mencintai sesuatu, mengharapkan sesuatu padahal itu buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Aku sebaliknya, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Kalau kita berhasil mengaitkan, mengembalikan semua kejadian yang menyenangkan atau menyusahkan kepada takdir, maka tidak ada namanya kecewa, tidak namanya sakit hati, tidak ada namanya buruk. Semua itu baik. Kenapa? Karena wamallahu bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Yang zalim siapa? Manusianya yang zalim. Sehingga ketika kita terjatuh, dikhianati orang, kita tidak melihat bahwa orang ini jahat, orang ini kejam, orang ini tidak tahu balas budi. Kita tidak mengaitkan itu. Kita justru kembali kepada diri sendiri. Ini adalah bukti bahwa saya sudah jauh dari Allah SWT. Karena Allah berjanji, Allah yatawallas sholihin. Allah itu sudah berjanji, Allah itu akan mengurusi, mencukupi seluruh urusannya orang yang saleh. Ini adalah bukti saya sudah keluar dari rel. Ketika dikhianati, ada orang yang bisa menyakiti kita, itu adalah teguran dari Allah bahwa Allah membiarkan kamu, Allah tidak melindungi. Ini kondisi yang paling buruk. Kalau kita ingin naik kelas, kita justru malah berhusnudzon. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan surga dari pintu sabar. In tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau engkau bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, kejahatan mereka, pengkhianatan mereka, tipu muslihat mereka tidak akan merugikanmu sedikit.
apapun. Kenapa mesti kita sedih? Kenapa mesti kita kecewa? Kenapa mesti kita takut? Kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlatih untuk mengembalikan semua urusan dalam hidup kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.